Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Dirgasyura Pabitei dari Sekolah SMA Negeri 5 Parepare. Saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu katabolisme karbohidrat, yang dimana katabolisme karbohidrat adalah pemecahan atau penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa lebih sederhana lagi agar bisa membuat sebuah energi. Nah, pada katabolisme karbohidrat ini terjadi dua respirasi. Yang pertama adalah respirasi aerob dan yang kedua adalah respirasi anaerob. Nah, pada video saya kali ini saya akan hanya menjelaskan respirasi aerob. Apakah itu respirasi aerob? Respirasi aerob adalah pembakaran zat makanan oleh oksigen pada pernapasan untuk membentuk energi dalam bentuk ATP. Nah, pada respirasi aerob ini memiliki 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan glikolisis, yang kedua adalah tahapan dekarboksilasi oksidatif, yang ketiga adalah tahapan siklus Krebs, dan yang keempat adalah tahapan transfer elektron. Yang pertama saya akan menjelaskan glikolisis. Glikolisis ini adalah perubahan molekul glukosa menjadi asam pirufat. Jadi untuk perubahan molekul glukosa ini kita akan bisa melihat dari skema berikut ini. Baik, yang pertama adalah tahap glikolisis. Jadi tahap glikolisis ini terbagi menjadi dua tahapan. Yang pertama tahap penggunaan energi dan yang kedua tahap pelepasan energi. Jadi tahap penggunaan energi itu dimulai dari molekul glukosa yang dimana dia akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat melalui enzim heksokinase. Nah, dan juga glukosa 6-fosfat ini dia akan diubah menjadi isomernya oleh enzim fosfoglukoisomerase menjadi fruktosa 6-fosfat. Kemudian enzim fosfofruktokinase dia akan mentransfer gugus fosfat ke ATP sehingga dia akan membentuk fruktosa 1,6 difosfat. Pada sampai sini kita akan masuk pada tahapan kedua, yaitu tahap pelepasan energi, yang dimana enzim aldolase ini dia akan mengubah fruktosa 1,6 fosfat menjadi dua molekul gula yang berbeda dan isomernya sama, yaitu fosfogliserdehida. Nah, triosa fosfat dehidrogenase dia akan mengkatalisis pemindahan elektron H+ dan NAD sehingga dia akan membentuk NADH. Nah, dan 1,3 bifosfoglycerate. Pada saat ini glikolisis yang menghasilkan ATP dia akan mengubah 1,3 bifosfoglycerate menjadi 3 fosfoglycerate oleh enzim fosfoglicerokinase. Kemudian 3 fosfoglycerate ini dia akan diubah lagi oleh enzim fosfogliceromutase menjadi 2 fosfoglycerate. Nah, pada di 2 fosfoglycerate ini dia akan melepaskan H2 sehingga O ini terbentuk menjadi fosfoenol pirufat. Nah, pada saat ini pirufat kinase ini dia akan lagi menghasilkan 2 ATP lagi sehingga dia akan berbentuk asam pirufat. Jadi singkatan dari penjelasan saya tadi bisa kita lihat pada slide berikutnya. Jadi ini secara singkat penjelasan dari glikolisis. Jadi silahkan kalian baca-baca saja untuk agar mudah dipahami lagi. Yang kedua adalah dekarboksilasi oksidatif. Dekarboksilasi oksidatif ini merupakan tahapan selanjutnya setelah glikolisis tadi, yang dimana asam pirufat ini akan diubah menjadi asetil koenzim A. Skema untuk perubahan asam pirufat menjadi koenzim A ini bisa kita lihat pada skema berikut. Baik, saya akan menjelaskan pertama itu dekarboksilasi oksidatif. Nah, pada tahap dekarboksilasi oksidatif ini hasil dari glikolisis tadi yang itu asam pirufat dia akan diubah menjadi asetil koenzim A melalui 3 tahapan di dalam mitokondria. Jadi tahap pertama itu yang dimana molekul pirufat ini dia akan melepaskan elektronnya sehingga dia akan membentuk CO2 sehingga di sini pirufat berpecah menjadi CO2 dan molekul berkarbon 2. Kemudian pada tahap kedua Na2+ ini dia akan menerima elektron menjadi NADH plus H+. Nah, pada tahap ketiga hasil dari molekul pirufat tadi yaitu molekul berkarbon 2 dia akan mengikat dengan koenzim A sehingga dia akan membentuk molekul asetil koenzim A.
itulah beberapa penjelasan singkat, bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, pada hasil akhir tahapan ini yaitu asetil koenzim A, CO2 dan 2. Yang ketiga adalah siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini merupakan tahap selanjutnya dari karboksilasi oksidatif, yaitu asetil koenzim A diuraikan lagi sehingga asetil koenzim A di sini bisa disebut sebagai senyawa intermediat atau senyawa antara. Nah, berikut adalah skema siklus Krebs. Yang kedua adalah siklus Krebs. Jadi siklus Krebs ini bisa dibilang lanjutan dari karboksilasi oksidatif, yang dimana siklusnya itu asetil koenzim A yang hasil dari dekarboksilasi oksidatif tadi, dia akan mengikat atom karbon dari oksaloasetat sehingga dia akan membentuk asam sitrat yang dimana dia memiliki 6 atom karbon. Kemudian sitrat ini dia akan melepaskan H2, kemudian mengikat H2O lagi sehingga dia akan terbentuk isositrat. Kemudian isositrat ini dia akan melepaskan CO2 sehingga dia akan membentuk ketoglutarat sehingga ketoglutarat ini memiliki 5 atom karbon. Kemudian ketoglutarat ini melepaskan lagi CO2 sehingga NAD+ dia akan menjadi akseptor atau menerima elektron sehingga dia akan membentuk NADH, dan juga dia akan terbentuk suksinil koenzim A di mana suksinil koenzim A ini memiliki 4 atom karbon. Nah, pada suksinil koenzim A ini dia akan terjadi fosforilisasi pada pembentukan GTP sehingga dia akan membentuk suksinat, yang mana suksinat ini masih memiliki 4 atom karbon. Kemudian pembentukan furamat yaitu dengan melepaskan FADH2. Kemudian untuk pembentukan malat, fumarat ini dia akan mengikat molekul H2O. Dan kemudian untuk pembentukan oksaloasetat yaitu dengan melakukan pelepasan NADH sehingga dia akan terbentuk oksaloasetat dengan jumlah 4 atom karbon. Jadi itulah siklus Krebs, bisa kita lihat di sini penjelasannya. Nah, perlu juga kita ingat siklus Krebs ini hanya untuk satu molekul furupat saja, sehingga hasil akhir dari siklus Krebs ini adalah 2 kalinya. Jadi yang diperoleh itu sebanyak 6 NADH, 2 FADH2, dan 4 adalah transfer elektron. Transfer elektron ini dia akan menguraikan hasil dari glikolisis yaitu NADH dan hasil dari siklus Krebs yaitu FADH2 untuk diubah menjadi energi. Nah, pada skema transfer elektron ini saya akan menjadi 2 skema. Yang pertama adalah skema NADH diubah ke ATP dan skema FADH 2 ke ATP. Berikut adalah skemanya. Baik. Yang pertama, NADH menjadi ATP. Proses ini diawali oleh NADH yang dimana dia diuraikan menjadi NAD+, yang membuat elektron dari hasil reaksi ini dia akan masuk ke kompleks protein 1 dan dia dikirim ke koenzim Q, yang dimana saat elektron melewati kompleks protein 1 ini dia akan mengeluarkan 1 atom hidrogen. Nah, elektron dari koenzim Q ini dia akan dibawa ke sitokrom C saat melewati kompleks protein 3, dan pada saat melewati kompleks protein 3 ini dia akan melepaskan 1 atom hidrogen lagi. Kemudian dari sitokrom C dia akan dibawa melewati kompleks protein 4, dan pada saat melewati kompleks protein 4 ini dia akan melepaskan 1 atom hidrogen lagi. Pada di sini elektron dia akan bereaksi dengan ion hidrogen dan ditangkap oleh oksigen sehingga dia akan membentuk H2O. Nah, elektron tadi yang dari kompleks protein 4 ini dia akan dibawa masuk ke dalam matriks mitokondria menuju ke ATPase. Nah, pada ATPase ini setiap 1 atom hidrogen dia akan mengubah 1 ADP menjadi 1 ATP. Nah, pada proses tadi ini NADH ini melepaskan 3 atom hidrogen sehingga kita bisa dapat simpulkan bahwa 1 NADH dia akan menghasilkan 3 ATP. Yang kedua adalah FADH2 menjadi ATP. Proses ini diawali
di mana FADH2 diuraikan menjadi FAD+, kemudian masuk ke kompleks protein 2. Kompleks protein 2 yang di sini. Kemudian dia akan menuju ke koenzim Q. Dan berikutnya dia akan masuk ke sitokrom C. Dan pada saat dia masuk ke sitokrom C, dia akan melewati kompleks protein 3 sehingga dia mengeluarkan satu ion hidrogen. Kemudian elektron dari sitokrom C ini dia akan dibawa oleh matriks mitokondria melalui kompleks protein 4. Nah, pada saat melewati kompleks protein 4 ini dia juga melepaskan satu atom hidrogen. Nah, setiap satu atom hidrogen yang terbentuk, dia akan masuk ke ATPase. Dan dimana pada ATPase ini dia akan mengubah satu ADP menjadi satu ATP. Nah, selanjutnya elektron ia akan bereaksi dengan ion H+ dan oksigen sehingga dia akan membentuk H2O atau air. Nah, sehingga jumlah hidrogen yang dikeluarkan pada transporter FADH2 menjadi ATP ini, dia mengeluarkan 2 atom hidrogen, sehingga kita dapat simpulkan bahwa satu FADH2 dia menghasilkan 2 ATP. Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai respirasi aerob. Jadi pada respirasi aerob ini bisa kita simpulkan bahwa ATP yang terbentuk sebanyak 36 ATP, untuk NADH yang terbentuk sebanyak 10, dan FADH2 yang terbentuk itu sebanyak 2. Jadi mungkin hanya itu dari saya. Apabila ada yang kurang mohon dimaafkan karena saya juga masih baru belajar dalam materi ini. Jadi sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.